Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jarak titik ke garis. Selamat menonton. Oke, langsung saja kita ke pengertian jarak titik ke garis. Misal, A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus garis G. Bisa dilihat seperti gambar berikut. Di sini ada titik A, kemudian di sini ada garis B, maka jarak titik A dengan garis B adalah panjang ruas garis AB, di mana AB di sini adalah tegak lurus dengan garis G. Selanjutnya, prosedur menghitung jarak titik ke garis. Nah, perhatikan di sini ada titik A, kemudian di sini ada garis G. Langkah-langkah untuk menghitung jarak titik A ke garis G dengan bantuan titik B, C, dan D sebagai berikut. 1. Menghubungkan titik A ke titik C. Kita hubungkan titik A ke titik C dan titik A ke titik D, sehingga terbentuk segitiga A, C, D seperti ini. Nah, terus kemudian yang kedua, menghitung jarak antar dua titik, yaitu jarak A ke C, AC, kemudian AD, dan juga CD untuk menetapkan jenis segitiga. Dan yang terakhir di sini adalah menghitung tinggi segitiga ACD. Segitiga ACD di sini memiliki tinggi, yaitu tingginya AB. Karena AB di sini tegak lurus dengan CD atau tegak lurus dengan garis G. Tiga jenis segitiga ACD yang mungkin terbentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, segitiga ACD kemungkinan di sini adalah sama kaki. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Segitiga ACD, panjang AC sama dengan panjang AD, sehingga segitiganya ini adalah sama kaki. Panjang BC, di sini kita lihat panjang BC itu sama dengan panjang BD, yaitu setengah dari panjang CD. Dengan teorema Pythagoras diperoleh AB kuadrat itu sama dengan AD kuadrat dikurangi BD kuadrat, di mana BD-nya ini tadi adalah setengah dari CD. Kita bisa menggunakan segitiga kanan atau segitiga kiri karena kedua segitiga ini adalah kongruen. Segitiga ACD yang kedua yaitu siku-siku di A. Bisa kita lihat di sini adalah ACD. Segitiga siku-sikunya adalah di A. Gunakan rumus luas segitiga ACD. Nah, untuk luas segitiga ACD karena ini segitiganya siku-siku, maka kita bisa menggunakan luas yang pertama, yaitu setengah dikali CD dikali AB. Setengah dikali CD dikali dengan AB. Berarti ini CD adalah alasnya, kemudian AB adalah tingginya. Atau luas segitiga ACD yang kedua yaitu setengah kali AC kali AD. Setengah kali AC sebagai alas, kemudian AD-nya adalah sebagai tinggi. Sehingga diperoleh di sini. Nah, kesamaan luas segitiga. Luas segitiga yang pertama yaitu setengah kali CD kali AB itu sama dengan setengah kali AC kali AD. Sehingga di sini setengah dibagi dengan setengah berarti 1 ya, sehingga tersisa CD kali AB sama dengan AC kali AD. Sehingga diperoleh AB. AB berarti apa? AC kali AD dibagi dengan CD seperti ini. Oke, untuk yang ketiga di sini untuk segitiga ACD adalah segitiga sembarang ACD.
Bisa kita lihat di sini untuk BC dimisalkan dengan X, kemudian untuk BD dimisalkan dengan Y. Sehingga X ditambah dengan Y itu adalah panjang dari CD. Kemudian untuk Y itu sendiri berarti apa? Y adalah CD dikurangi dengan X, ditulis seperti ini. Rumus yang dipakai di sini adalah ada segitiga kanan yang berwarna biru, kemudian ada segitiga kiri yang berwarna putih. Jika kita menggunakan segitiga kanan yang berwarna biru, maka panjang AB kuadrat itu sama dengan AD kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Jika kita menggunakan segitiga kiri, maka di sini diperoleh AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Seperti itu. Untuk segitiga yang pertama kita sebut saja di sini kasus yang pertama, kemudian yang kedua di sini kita sebut dengan kasus yang kedua, dan yang ketiga ini kita sebut dengan kasus yang ketiga. Oke, selanjutnya ingat. Nah, apa sih yang harus diingat? Oke, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas di sini ada pada kubus dengan panjang rusuk A. Perhatikan di sini ada kubus dengan panjang rusuknya adalah A. Maka kita bisa memperoleh panjang diagonal bidang seperti ini, diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah A akar 2. Jadi dari A ini tinggal ngasih aja akar 2. Kemudian panjang diagonal ruang. Nah, seperti ini diagonal ruang. Ini panjangnya adalah A akar 3. Wajib diingat. Selanjutnya kita bahas contoh 1. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal bidang BE? Yuk, langsung saja kita bahas. Di sini perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jika titik B dan E dihubungkan dengan ruas garis, maka diperoleh hubungan seperti ini. Nah, diagonal bidang BE kita gambar terlebih dahulu seperti ini. Ini adalah diagonal BE. Selanjutnya jarak titik A. Jarak titik A ke diagonal bidang BE itu bagaimana? Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini ada segitiga A, B, E. Siku-sikunya adalah di A. Seperti ini. Terus kemudian di sini panjang AB itu rusuk, AE adalah rusuk. Seperti ini. Berarti AB 6 cm, AE juga 6 cm. Berarti segitiganya di sini adalah segitiga sama kaki. Sehingga di sini jarak titik A ke garis BE, maksudnya jarak titik A ke garis BE adalah seperti ini, digambarkan AM. Nah, seperti ini ya, AM. Jika kita gambarkan AM adalah seperti ini. Di sini adalah titik M-nya. Bisa kita lihat di sini M ini adalah titik tengah dari BE ya. Titik tengah dari diagonal bidang BE. Karena di sini bisa kita lihat AM di sini tegak lurus dengan BE seperti ini. M titik tengah karena di sini segitiganya adalah segitiga sama kaki, maka M jelas titik tengah dari BE. Selanjutnya kita hitung di sini panjang AF. Nah, AF bisa kita lihat di sini AM. Hubungannya apa sih dengan AF? Kita lihat AF di sini adalah diagonal bidang. Berarti panjang rusuknya adalah 6, maka diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Selanjutnya AM itu apa? AM adalah setengah dari panjang diagonal AF. Nah, pas tengahnya ya, berarti di sini AM sama dengan setengah panjang AF, sama dengan setengah dikali 6 akar 2. Langsung ketemu di sini hasilnya adalah 3 akar 2. Jadi jarak titik A ke diagonal BE di sini adalah 3 akar 2. Itu cara yang paling mudah. Selanjutnya contoh yang kedua, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AG.
Oke, kita gambar seperti ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H, jarak titik H. Nah, di sini ada titik H ke garis AG. AG jelas di sini adalah diagonal ruang. Kita gambarkan seperti ini. Kita tarik ke titik H ke garis AG, sehingga di sini ada garis yang tegak lurus dengan AG, yaitu di sini ada N, HN. HN tegak lurus dengan AG. Jelas AHG, siku-sikunya adalah di H. Ya, perhatikan siku-sikunya di H. Terus kemudian kita akan mencari panjang HN, yaitu jarak titik H ke garis AG seperti ini. Ini berarti termasuk kasus yang kedua. Kita akan menghitung luas segitiga AHG siku-siku di H. Dengan dua sudut pandang, yang pertama di sini luas segitiga AHG adalah setengah dikali AH dikali GH. AH dikali dengan GH. Alas sama tingginya. Kemudian luas segitiga yang kedua bisa kita lihat di sini adalah alasnya AG, tingginya adalah HN. Ditulis setengah dikali AG dikali HN. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Luas segitiga yang pertama setengah kali AH kali GH sama dengan setengah AG dikali HN. Kita tulis di sini setengah dibagi setengah berarti 1 tersisa. AH adalah, kita lihat AH. AH apa sih? AH adalah diagonal bidang, maka jika rusuknya 8 berarti diagonal bidang AH adalah 8 akar 2. Kemudian GH. GH jelas di sini rusuk berarti 8. Kemudian AG. AG apa sih? AG tadi adalah diagonal ruang berarti 8 akar 3 dikali dengan HN. Sehingga HN sama dengan 8 akar 2 dikali 8, kemudian dibagi dengan akar. 8 akar 3 ditulis seperti ini. Nah, 8 ini kita bisa sederhanakan. Di sini ada 8 disederhanakan dibagi dengan 8 berarti 1 tersisa 8 akar 2 per 3 ditulis seperti ini. Kemudian kita rasionalkan penyebut. Penyebutnya adalah akar 3 sehingga di sini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kemudian kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali akar 2 kali akar 3 hasilnya adalah 8 akar 6. Per akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Sehingga panjang HN adalah 8 per 3 akar 6. Jadi jarak titik H ke garis AG adalah panjang HN, yaitu 8 per 3 akar 6. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui limas ya. Limas batu rantai ABCD, panjang rusuk AB 3 cm dan TA 6 cm. Tentukan jarak titik B ke rusuk PD. Otomatis kita gambar seperti ini. Tentukan jarak titik B ke rusuk TD. Jarak titik B ke rusuk TD. Ini ya, rusuk tegak yaitu TD. Misal proyeksi P, proyeksi titik B. Nah, oke, berarti di sini titik B kita proyeksikan ke garis TD, hasilnya adalah titik B. Proyeksi berarti BP ini jelas tegak lurus sama TD. Terus kemudian jarak titik B ke rusuk TD, jarak titik B ke rusuk TD itu adalah panjang BP. Bisa digambar seperti ini. BP tegak lurus dengan TD, maka itu adalah jaraknya. Ini berarti termasuk kasus yang pertama. Nah, bisa kita lihat di sini ada segitiga B, D, T. Nah, karena tadi jarak B ke P, berarti kan di sini tadi apa? TD ya, berarti kita hubungkan B, D, T sehingga terbentuk segitiga seperti ini. BD di sini adalah diagonal bidang. Maka jika rusuk alasnya 3, maka diagonal bidangnya jelas 3 akar 2 karena ini alasnya adalah beraturan persegi ya. Terus kemudian panjang OB, bisa kita lihat di sini panjang OB. Panjang OB jelas sama dengan panjang OD karena di sini
O itu titik tengah dari BD. BD tadi panjangnya adalah 3/2, sehingga OB panjangnya adalah setengah dari 3/2. Berarti 3/2 dibagi 2 hasilnya adalah 3/2/2 cm. Dengan teorema Pythagoras, tinggi 5 TO. Kita perhatikan, nah dari sini kita pindah ke bidang datar seperti ini. Segitiganya adalah TBD. TB di sini rusuk tegak berarti 6 cm. TD juga rusuk tegak berarti 6 cm. Berarti segitiganya di sini adalah segitiga sama kaki. Dengan teorema Pythagoras, tinggi 5 TO adalah sebagai berikut. TO kuadrat, kita lihat di sini. TO kuadrat itu bisa diperoleh dari TB kuadrat dikurangi dengan OB kuadrat. Seperti ini ya. Jelas ya. TO di sini merupakan tingginya, berarti sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak yang lain. Berarti TB adalah 6 kuadrat dikurangi dengan OB tadi sudah ketemu ya, taruh sini 3/2/2 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36 dikurangi dengan 3/2/2 dikuadratkan. 3/2 dikuadratkan 9/4 ya. Kemudian kita kali akar 2 dikuadratkan adalah 2, sehingga 9/4 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 9/2. 36 dikurangi dengan 9/2 kita samakan penyebut, berarti 36 itu adalah 72. Kita kalikan ini ya. 36 kali 2 berarti 72 dikurangi dengan 9/2. 72 kurangi 9 adalah 63, berarti 63/2 itu adalah panjang TO kuadrat. Sehingga di sini panjang TO itu sama dengan akar 63/2, itu sama dengan akar, kita sederhanakan 63 itu adalah 9 kali 7/2. Terus kemudian di sini supaya di sini 2-nya bisa kita keluarkan, sehingga di sini kita kalikan dengan 2/2. Sehingga kita peroleh di sini 9 kali 7 kali 2/2 kali 2. Akar 9 itu sendiri hasilnya adalah 3, kemudian 2 dikali 2 adalah 4. Akar 4 berarti hasilnya adalah 2. Kemudian bagian atas di sini masih ada akar 7 dikali dengan akar 2, hasilnya adalah akar 14. Sehingga hasilnya adalah 3/2 akar 14. Kemudian perhatikan segitiga TBD. TBD seperti ini, kita akan menghitung luas segitiga TBD dalam dua sudut pandang, yaitu luas segitiga TBD yang pertama yaitu setengah dikali dengan BD dikali dengan TO, alas dikali dengan tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Kemudian segitiga yang kedua TBD dengan luas yang kedua yaitu menggunakan setengah dikali dengan BD dikali dengan BP, alas dikali dengan tinggi, seperti ini. Sehingga diperoleh setengah dikali BD dikali TO itu sama dengan setengah dikali BD dikali BP. Setengah dibagi dengan setengah 1. Tersisa BP. BP berarti di sini sama dengan apa? BP sama dengan BD dikali TO, kemudian dibagi dengan TD. Ditulis seperti ini. BP sama dengan BD. BD-nya berapa sih? Oke. BD tadi adalah 3/2, kita taruh sini. Kemudian dikali dengan TO. TO sudah ketemu 3/2 akar 14. Kemudian dibagi dengan TD. TD adalah rusuk tegak berarti 6. Sehingga di sini kita kalikan 3 kali 3/2 berarti hasilnya 3 kali 3 9, 9/2. Akar 2 dikali akar 14 hasilnya akar 28. Kemudian per 6. Seterusnya selanjutnya kita sederhanakan akar 28 yaitu akar 4 kali 7 ya. Akar 4 itu sendiri adalah 2, berarti 2 dibagi dengan 2 kan 1 kali 9 berarti 9. Tinggal 9 di sini 9 akar 7/6 ya. Kita sederhanakan lagi, dibagi 3 berarti 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Berarti 3/2 akar 7-nya tetap. Jadi jarak titik B ke rusuk TD adalah 3/2 akar 7 cm. Demikian pembahasan jarak titik ke garis, materi beserta contoh soal dan pembahasan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.